wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala lahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rame-rame begitu mengadakan takziah misalnya kan, orang-orang yang meninggal dunia begitu, kemudian di dalam takziah kita itu berjalan di situ tahlil dan tahtim dan tahlil ya. Kemudian tahlil itu adalah menjalankan kalimah la ilaha illallah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan abdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa kata jemaah? Hayyun baqi. Baik. Diulang lagi. Ulang lagi oleh imam itu, oleh Rasulullah. Jadi imam itu pengganti Rasul itu. Padahal itu Rasul itu yang mengatakan itu ya, kalau Nabi ya. Itu yang dikata oleh Nabi. Jadi berarti kita imam itu adalah pengganti sebagai Nabi mengatakan itu kepada jamaah. Begitu. Nah, diulangnya lagi. La ilaha illallah. Hayyul mawjud. La ilaha illallah. Hayyul mawjud. Ini yang dimaksud Nabi. Ini yang maksud Nabi tasbih. Bukan tiada Tuhan, hanya Allah. Itu. Siapa Tuhan itu? Yang bernama Allah. Itulah maksud kata Nabi kan. Siapa Tuhan itu yang bernama Allah? La ilaha illallah. Siapa Tuhan itu yang bernama Allah? Hayyun baqi, hidup yang kekal. Kenapa mengatakan tiada Tuhan? Coba. Kenapa mengatakan tiada Tuhan? Diulang lagi. La ilaha illallah. Hayyun wujud. Hidup yang ada. Itulah Tuhan yang bernama Allah. Ulangnya lagi. La ilaha illallah. Hayyun maksud. Hidup yang dimaksud. Itulah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu. Mana yang hidup tadi? Yang meliputi seluruh tubuh dan semesta alam. Bukan tiada Tuhan melainkan Allah. Ayo. Kenapa ini maka dirubah? Itu. Itu dirubah. Keterangan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, kenapa maka dirubah? Berdasarkan ilmu tafsir. Ilmu tafsir dari mana? Coba, saya mau tahu ilmu tafsir dari mana? Ada dari Allah, dari Rasulullah? Ada dari sahabat? Ilmu tafsir? Tidak ada. Sudah tidak ada lagi Rasulullah, sudah tidak ada lagi para sahabat, barulah timbul tafsir. Arti tafsir, kita punya pokok rambutan. Coba itu tafsir berapa buahnya itu? Nah, ada yang mengatakan 2.000, ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 5.000. Ada yang betul? Tidak ada betul. Salah semua itu. Itu tafsir. Salah semua itu. Itu. Tak ada yang benar. Itu maka para orang-orang tua kita dulu, dia punya pokok durian. Pak, Bapak pajakkan aja lah sama saya ini pokok durian ini. Wah, tidaklah. Tidak. Tidak, berapapun kalian bilang tak. Ya, karena saya belum tahu berapa jumlahnya itu. Tapi kalau sudah tahu saya jumlahnya baru nanti. Itu. Orang-orang tua dulu tak mau jual di pokok rambutannya ataupun pokok duriannya. Karena dia belum tahu jumlah. Itu. Jadi begitulah kita ini juga kepada agama ini, kepada hubungan kita kepada Allah dan Rasul. Jangan kita kembali meninggalkan dunia ini sebelum betul-betul kita kenal kepada Allah dan Rasul. Kenali dulu Allah dan Rasul itu.
barulah kita selamat. Kalau tidak, tak ada harapan selamat kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan siapapun di langit dan di bumi kecuali adalah Rasulullah. Karena Rasulullah itu yang diisrakan dan dimi'rajkan dan dimunajatkan, dimusahadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu. Itu. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini ulama-ulama sampai sekarang tidak berani membahas masalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Padahal Isra dan Mi'raj itu apa kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Itu. Mi'raj itu adalah salat itu adalah mi'raj orang yang beriman. Jadi kalau tidak bisa kita melakukan Isra dan Mi'raj, bagaimana yang dikatakan salat? Berarti kita tak betul salat kita. Itu maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat ya Rasul? Maka Rasul mengatakan sallu ra'aitumuni ana usalli. Bersalatlah kamu bagaimana aku bersalat. Bagaimana salat Muhammad? Dah tahu? Bagaimana kita melakukan salat Muhammad kalau tak tahu? Maka kalau tidak salat Muhammad yang kita lakukan tidak diterima Allah. Karena sudah jelas sallu ra'aitumuni ana usalli. Bersalatlah kamu bagaimana aku bersalat. Karena Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Salah ada pada Rasul suri yang baik bagi kamu. Itulah pada Rasul. Nah, jadi di situ maka tak berani orang membahas kenapa. Coba kita lihat ayat Al-Quran itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian baru melewati alam nur, baru menghadap ke hadap zat Allah Subhanahu wa taala. Itu perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi. Jadi memperjalankannya siapa? Coba. Siapa yang memperjalankan Muhammad ini? Zat Allah yang Maha Suci. Tujuan Muhammad ini Mi'raj ke mana? Menghadap kepada zat yang Maha Suci. Jadi dua zat Allah. Yang memperjalankan Muhammad, zat yang Maha Suci. Yang menunggu Muhammad, menghadap juga zat yang Maha Suci. Macam mana? Benar apa enggak itu? Nah, ini maka ulama tidak berani membahas masalah soal Isra dan Mi'raj. Padahal itu adalah intisari daripada salat kita yang sebenarnya salat yang khusyuk dan tawadhu. Itu. Jadi tak dapat lagi golongan orang yang beriman melakukan salat. Jatuh kita kepada salat yang lalai. Itu. Jadi kenapa maka dua zat ini? Maha suci Allah memperjalankan. Maha suci itu dirinya, itu zatnya. Menunggu lagi di alam Zabarut di sana. Zat juga yang Maha Suci. Jadi dua zat yang Maha Suci. Coba. Macam mana itu jalannya, ilmunya. Supaya betul-betul dia sah. Itu. Jangan pula dia dua pun tak bisa. Dia betul-betul sah. Wa ilahukum ilahu wahid. Itu. Jadi itulah jalan kita untuk menyeberang di atas titian siratal mustaqim. Macam mana? Sudah bisa nyeberang titian siratal mustaqim? Maka itulah jalan yang di depan kita. Yang akan kita jalani, akan kita tempuh. Perjalanan naik 500 tahun, merata 500 tahun, menurun 500 tahun. Coba. Udah bisa disebarangnya itu. Ya. Maka apabila tidak dapat kita menyeberangnya, jatuh ke neraka itu. Yang disebarangi titian itu, neraka di bawah itu. Menyebarangi neraka itu titik itu. Lepas dari titian, lepas dari neraka. Tak lepas dari titik, jatuh ke neraka. Itu dikatakan titian siratal mustaqim. Seperti rambut dibelah 7.
halusnya. Seperti kilat liarnya. Macam mana menitinya itu? Tidak bisa menitinya. Macam mana itu jangan tidak lalaikan itu. Itu jalan kita di depan itu. Nah, tetapi Nabi kita Muhammad SAW sudah menunjukkan mana jalan yang bisa lurus menyeberangi tiang siratal mustaqim. Apa kata Nabi? La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ini yang lepas dari tiang siratal mustaqim. Jika sudah kita benar mengenal kepada diri Allah, nah, maka dia wahdah, dia esa, la syarikalah, tidak ada serikat baginya. Nah, lulus dari tiang siratal mustaqim. Nah, inilah dia jalan. Inilah yang kita pelajari. Inilah yang kita tuntut. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lepas dari tiang siratal mustaqim. Maka itu yang paling berbahaya. Nah, itu. Itu petunjuk Rasulullah. Karena tidak ada orang yang lulus dari tiang siratal mustaqim kecuali yang diselamatkan oleh Muhammad Rasulullah. Itu. Jadi Muhammad menunjukkan dari sekarang. Siapa yang mau lulus, supaya jangan ragu-ragu, supaya jangan menyaksikan, menakutkan, menyeberangi tiang serta mustaqim. Ikutilah ini. Kata Rasul, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tuh, lepas dari tiang mustaqim. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kaumku yang berhadir pada malam ini, mungkin sudah jauh malam dan banyak pula kita yang akan kita kerjakan. Yang pertama ya ibu-ibu untuk masak nasi, itu untuk sahur, gitu. Jadi mungkin bapak-bapak pun banyak juga hal-hal tadi yang ditinggalkan, yang belum dikerjakan, mungkin ada kesempatan nanti pulang untuk mengerjakannya. Maka sampai di sinilah kita padakan keterangan singkat mengenai tausiah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya disempurnakannya dengan kesucian. Jadi kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.